Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pada para jamaah, para pendengar Radio Mas Media FM dan para pemirsa Al-Akbar TV dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama kita bisa mengikuti ngaji kitab Nasoihul Ibad yang pada malam hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023 bertepatan pada tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah. Kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian ba'da maghrib yaitu ngaji kitab Nasoihul Ibad pada malam hari ini yang sampai pada makalah yang ke-28 dan 29 yang bertemakan nasihat kehidupan dan akan langsung disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad. Sebelumnya kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang nanti kita dengarkan menjadi pintu hidayah untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminatu wal ishrun. Adapun makalah pelajaran yang ke-28. An Saleh Al-Marqadi, dari Saleh Al-Marqadi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Annahu, sesungguhnya Saleh, ini nama seorang ya Pak, nama seorang yang soleh dan dia min jumlatil aulia, termasuk golongan kekasih Allah. Marra bi ba'did diyar, satu hari dia berjalan-jalan di sebagian kampung. Kampung ini kampung yang sudah hancur, kampung yang sudah mati. Apakah ada di daerah sekitar kita ini kampung yang mati? Ada. Bapak-bapak bisa berjalan di
Kecamatan Porong Sidoarjo, masuk itu ada kampung saya, Pak. Kampung saya itu kampung mati karena kena lapindo. Ada bangunan-bangunan tapi tidak ada penghuninya lagi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Soleh Al-Marqodi ini berjalan di satu kampung, tapi kampungnya ini hancur, kampung mati, tidak ada kehidupan. Faqala, maka dia berkata, ya diari, an aina ahluki, wahai kampung, di manakah penghunimu? Aina mu'nisuki, di mana pendudukmu? Ya tentu dia bertanya di hatinya, Pak, ya, atau mungkin dengan ucapan yang agak sedikit keras. Kampung, mana pendudukmu, mana penghunimu? Al-awwalun, yang dulu-dulu, orang-orang yang pertama, di mana ini? Wa aina ammaruki, dan mana orang yang dulu pernah memakmurkan kamu, membangun kamu dan merawat kamu? Saya itu kadang-kadang kalau kangen dengan kampung halaman saya, lewat, Pak, di kampung saya itu. Rumah saya masih ada, tapi sudah hampir roboh karena nggak dihuni. Saya lewat itu membayangkan dulu tempat ini indah, tempat ini bagus. Saya kira dulu mungkin banyak yang tahu ya, antara Kabupaten Sidoarjo, kotanya Sidoarjo dengan kota Porong itu lebih bagus kota Porong dulu, Pak. Tapi sekarang kota itu punah, kota itu hancur, kota itu mati. Dan setiap kali lewat situ saya juga tanya, mana penghunimu? Kampung, mana penghunimu? Mana dulu orang-orang yang pernah memakmurkanmu, yang pernah merawatmu? Orangnya sudah nggak ada, Pak. Mungkin tersisa hanya ular saja di situ. Uloi si onok paling. Mereka harus hengkang dari kampung halaman dengan secara terpaksa, karena tidak ada yang suka orang itu keluar dari kampung halaman gara-gara onok lapindo. Walaupun sebagian ada yang mendapatkan ganti untung, ada yang sebagian mendapatkan ganti rugi. Maka setiap musibah itu gak kabeh nangis rek, onok sing guyu, tak kandhani jamu. Nyono wong lanang mati, terus bojone sik enom rada ayu, ana sing nangis ana sing guyu. Sing nangis sapa? Ya dulure, anake, tanggane. Sing guyu ya sampean sing ngarepno rondone iku. Aku fair-fairan ae ngomong iki. Aina banuka, mana orang-orang yang telah membangun kamu dulu, wahai kampung? Wali itu kan begini, Pak. Ciri-cirinya wali itu kan dia itu bisa berdialog dengan siapapun. Dia bisa berdialog dengan alam. Itu wali cirinya. Jadi walaupun dia sendiri tidak ada teman manusia, seolah-olah dia punya teman. Itu wali. Nah, nek sampean kepengin belajar tadi wali ya ngono iku meneng-meneng. Makanya wali itu antara ramenya sama sendirinya enggak ada bedanya. Masih diwian lho, dhek ana kancane, ana kucing cak ngomong. Ana kecoak dijak ngomong. Ya bagi orang lain gila, makanya wali itu banyak yang dijuluki orang gila karena dia merasa ngomong dhewe arek iku, bengi-bengi ngomong dhewe. Padahal dia ngomong dengan alam. Sementara orang lain enggak tahu. Kan ciri-ciri wali itu apa? Selalu ada yang memanggil dia gila. Itu baru wali, wali asli itu, Pak. Ini gak tahu ngono ya, minimal wali murid, wali nikah lah minimal. Al-madun, yang terdahulu, mana penghunimu yang terdahulu? Wa aina sukkanuk, mana penghunimu, mana pendudukmu? Al-aqdamun, yang dulu-dulu mana?
Yang ramai mana? Yang hiruk pikuk silih berganti seliwer-seliwer mana? Setelah dia bertanya, fahatafa bihi hatifun. Kemudian ada yang membisikkan, ada suara. Hatif itu suara yang lirih. Makanya telepon itu disebut hatif. Ana atakallam bika hatifian. Saya berbicara dengan kamu pakai handphone, pakai telepon. Makanya orang telepon itu gak mungkin bengok-bengok. Assalamualaikum. Ya terus pun tiga Pak sampean. Saya. Niku telepon, Pak. Ya apa cak kabarmu, Cak? Iku wong gendeng jenenge. Ada suara Bapak Ibu. Ai sahabihi saih, ada sebuah suara, ini disebutkan suara yang agak berteriak begitu, jawaban atas pertanyaan dari Soleh tadi. Fasami'a, dia mendengarkan sautahu, suaranya, walam yaro, dan dia tidak melihat, si Soleh ini enggak melihat, sakhsahu, wujudnya, ada suara tapi enggak ada wujud. Pernah mengalami Pak, ada suara enggak ada wujud? Pernah enggak? Ya sampean ngentut lek ana suarane gak ana wujude. Cuman suaranya kan enggak bisa dipahami. Ini suara yang bisa dipahami dengan bahasa yang dia mengerti. Apa suara ini? In qata'at asaruhum, in qata'at, telah terputus asaruhum, bekas-bekas mereka. Ai alamatuhum, tanda-tanda mereka. Artinya mereka sudah mati. Mereka sudah mati. Wabaliyat, dan mereka telah rusak. Ai faniyat, mereka telah rusak. Tahtat turab, di bawah tanah. Apa yang rusak? Ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Penghuni desa ini, penduduk kampung ini semua telah mati dan jasadnya telah rusak, ditelan oleh tanah. Wa baqiyat a'maluhum, tapi yang tersisa adalah amal-amal mereka. Kampung ini telah hancur, penghuninya telah mati, mereka telah rusak, telah masuk tanah semua. Yang tersisa adalah bekas-bekas peninggalan amal mereka. Ini masih tersisa. Qalaid, yang dilingkarkan di lehernya, maksudnya tanggung jawab. Ai atwaqan fi a'naqihim, belenggu di dalam leher-leher mereka. Mereka mati semua, mereka telah hancur, yang tersisa adalah amal-amal yang harus mereka bertanggungjawabkan. Itu ilustrasi cerita tentang bagaimana manusia ini secara jasad akan hancur, dia akan meninggalkan sejarah. Yang tersisa adalah amal-amal mereka. Maka yang dinilai oleh Allah itu dalam kehidupan kita ini adalah amal-amalnya dan bekas-bekas amalnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa-apa yang kalian lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Wal maqalatu tasi'atu wal ishrun, adapun pelajaran dan maqalah yang ke-29. An Aliyin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, wa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali, memuliakan wajahnya Ali. Dulu saya sempat menjelaskan bahwa Ali itu di samping dijuluki radhiyallahu anhu, juga dijuluki karramallahu wajhah. Karena di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam itu hampir mereka pernah menyembah berhala. Tapi yang dari kecil sudah masuk Islam itu adalah Ali. Karena itu julukannya di samping radhiyallahu anhu dijuluki karramallahu wajhah. Ada ulama yang mengatakan kalau karramallahu wajhah itu karena Ali tidak pernah melihat
dan memandang kemaluannya. Kemaluannya sendiri Pak maksudnya. Apalagi orang lain gitu loh. Nyenengan saged ngoten nggih insyaallah derajate padha ambek ali sampean. Beliau mengatakan tafaddal ala man syi'ta. Tafaddal muliakan. Senangkan. Ya. Kalau tafaddal dalam bahasa Arab itu kan mempersilahkan. Tafaddal, silakan. Jadi nyuma enggak no ngoten lho Pak. Ngestokno apa sih bahasa Jawa nih. Orang yang selalu memperhatikan urusan orang lain, kemudian nyuma enggak no urusan orang lain, mendahulukan urusan orang itu namanya tafaddal. Dari kata fadl itu kan kemurahan ya. Loman gitu loh Pak. Ala man syi'ta, atas orang-orang yang kamu kehendaki. Ai ahsin ilaihi, berbuat baiklah kepadanya. Kita menyenangkan orang, membahagiakan orang, berbuat baik kepada orang. Wa an'im alaih, dan berikan kenikmatan kepadanya. Contohnya koncone dijak mangan, ditraktir. Setiap bayaran awal bulan ditukokno hadiah, sampeyan niku namanya tafaddal. Orang yang seperti ini Pak, seneng-nyenengno wong, fa anta amiruh, maka kamu akan menjadi pemimpin. Kamu akan bisa menguasai dia. Wong nek luman nang wong liya, ucapane mesti dituruti. Saestu. Jadi ini termasuk nasihat kehidupan Pak. Kalau kepingin jadi pemimpin, kepingin ucapannya dinut sama orang, berbaiklah kepada orang lain. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, setiap dia berucap dinut sampai uang kata-katai. Ai in ahsanta ila syakhsin, in ahsanta apabila kamu berbuat baik ila syakhsin kepada seseorang, bil atai, dengan sering memberi. Yang ngekai hadiah duit, ngekai hadiah barang, dididik ngejak mangan, loman. Sirta amiron lahu, maka kamu akan menjadi pemimpin dari orang yang sering kamu beri itu. Sampai nek butuh apa-apa Pak, nek loman, ngongkone gampang sampean, saestu. Kita sering ngasih orang terus, "Cak, aku butuh iki Cak," langsung cekekal, bantu sampean. Sakwali nek sampean medhit, ya gak ono sing nulungi sampean. Nyuwun tolong nggih, wis pun sampean anu mawon pun, medhit ngono sampean. Makanya saya sering mengatakan tentang konsep istri solihah. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Istri solihah itu kan dambaan suami ya Pak ya. Sampean kepingin apa? Bojo sampean niku solihah napa tolihah? Nurut napa bangkang? Yakin dambaan suami-suami ya istrinya solihah. Padahal terbentuknya istri solihah itu berasal dari suaminya Pak. Jadi aneh. Nek ana wong lanang sampai umur 50 durung rabi Pak. Jadi gak ketemu jodohnya. Aku lo balik-balik kepethuk arek wedok gak solihah blas. Padahal solihah itu dibentuk oleh dirinya, dibangun oleh suaminya ini. Sajane lho sing durung-durung rabi Pak, Mas ya, ndolek bojo sembarang ya lho gak apa-apa. Ketemu nang perapatan gawan mulih nang KUA gak apa-apa. Nang pasar kepethuk. Nggih, mlaku-mlaku isuk-isuk minggu-minggu nang ngene Al-Akbar kene kepethuk arek wedok. Sampeyan cocok Mbak, ayo rabi ambek aku gawan nang KUA. Lah apa saking mikir solihah ndak bisa Pak, kita ketemu orang menilai langsung solihah yo, nggak mungkin lah. Gak apa-apa rabiin sembarang. Sing penting wedok arek iku. Sing penting wedok. Nanti setelah dari pernikahan sampean sendiri yang bangun, yang bentuk, yang nyeting dia solihah itu sampai ya. Ini loh Pak. Loman sing lanang nang sing wedok Pak. Njaluk apa dituruti. Butuh kudung tuh ana kudung, kelambi tuh ana kelambi, njaluk mlaku-mlaku. Mangan langsung sak nyut dituruti, njaluk umroh dituruti. Nurut Pak.
Mama, ayo salat mah. Langsung nurut. Ayo ditenono. Lah sampeyan jagakno bojo salihah lho, medhit nang sing wedok. Wis tak lagi rumus Pak, aku gak usah teko aku teko Sayyidina Ali sing ngomongi. Makanya saya mengatakan bahwa kalau ada istri salihah itu bayangan dari kesolihan suaminya. Solehkan diri dulu baru istrinya salihah, ngoten lho Pak. Mengharapkan istri salihah dhewe gak tepak uripe. Medhit gak loman blas. Teko ndi lak ngoten. Sak bejat-bejati wong wedok. Wis ta lah niki sampeyan tulis nang status ya. Tapi nek sing lanang loman berubah-berubah, Pak. Sing wedok berubah-berubah. Kula enggak ada kanca niku sing wedok niku penyanyi karaoke teng diskotik, Pak. Nek nyanyi iku gak mungkin nyanyi kudungan nang karaoke, gak mungkin. Nek nyanyi katokan cekak ngene lho. Wis balak-balik dijempoki wong lanang wis. Dientas sampai kanca kula, Pak. Kanca kula niku ahli ibadah loman. Sakniki, Pak, berukut. Pokoke sing lanang ngomong A, melok A, B, B. Nek ngomong iki saiki akhirat tok, Pak. Dadi sing lanang berhasil ngerubah kaya ngono. Sak bejat-bejate wong wedok, nek sing lanang ngerti dadi pawang. Singo sing beringas ya napa, Pak? Nek kena cekel pawang, singo iku lulut. Ojo maneh kok wedok singo niku lho. Wong wedok sak bejat-bejati, kenek sing lanang ngerti dadi pawang, berubah, Pak. Senjatai loman. Barang sing wedok iku Masya Allah santri jebolan pesantren, ahli ibadah, kenek sing lanang gak tepak medhit. Sing asale salihah iso berubah. Ya dadi bejat iku wae. Ini angkanya 99%. Kalau ada yang tidak sesuai konsep itu, berarti dia sudah keluar dari rumus kehidupan, keluar dari sunnatullah. Ada yang error berarti. Nanti teni, nek kepingin duwe bojo salihah, wis gak usah nyeleksi. Seleksi calon istri salihah. Koyo ndang dutan ae diseleksi sampean niku. Enggak ada seleksi itu, Pak. Sekali lagi, istri salihah itu terbentuk dari suami yang soleh, dan suami yang soleh itu adalah suami yang tahu tentang kebutuhan istrinya. Biasanya sing lanang loman, sing wedok tambah ayu, tambah tuwek tambah ayu. Sama delok wong wedok-wedok sing tambah ayu tambah tuwek sing lanang mesti loman. Tapi ini gak loman, Pak. Asale perawane ayu tuwek jembret. Yo gara-gara sing lanang iki. Kecantikan kan berasal dari dalam toh, Pak. Dalamnya dompet dan ATM. Anda ini gak ngandel sama ini. Iki loh, dawuhane Sayyidina Ali, kamu kalau loman sama orang, baik sama orang, selalu menyenangkan orang, maka orang yang kamu lomani, kamu baiki, itu akan menjadi tawananmu dan kamu menjadi pemimpinnya. Noto wong sing atine seneng iku enak, Pak. Makanya kalau ada seorang tua balik-balik sambatan teng kula, Pak, kula niki lho, anak kula niki nek ditutur kok bantah mawon, Pak. Banyak faktor, Pak. Tapi faktor yang paling utama, wong tuane medhit. Gak ngerti kebutuhane anak. Ini bukan dalam konteks memanjakan anak, bukan. Ini sudah rumus, Pak. Saya menjajal. Ya tidak harus dengan uang lah, akan bisa disiasati dengan caranya bagaimana, perhatian. Berikutnya, was'al man syi'ta. Nah, ini kebalikannya. Kalau sering memberi, kamu jadi pemimpin. Tapi kalau kamu sering meminta, was'al, mintalah kamu. Man orang syi'ta yang kamu kehendaki, fa anta asiruh, maka kamu menjadi tawanannya. Wong sing jalukan niku, Pak.
Dididik njaluk, ngene njaluk, mesti dadi tawanane. Kongkon kudu gelem. Balik butuh duit utang koncone, butuh duit utang koncone. Istilahnya utang niku istiqomah ngoten lho. Suatu ketika sing diutangi butuh sesuatu, ayo budal rono, kate gak gelem sampean. Budal. Budal. Ada satu tayangan di TikTok ya. Kula nggih kadang-kadang ndelok TikTok lho, Pak. Sekedar untuk pelajaran. Jadi ada suami istri ini hidupnya miskin. Akhirnya sing lanang ini kecantol wong wedok soge. Soge, Pak. Sing wedok soge, jeragan. Sing lanang ganteng gagah soalnya. Terjadilah perselingkuhan di antara mereka, sing lanang. Nah, mboten selingkuh tok, sing wedok ini ngejoki sing lanang. Sing lanang butuh apa? Sampai omah ditukokno sing wedok niku lho. Will niku lho. Tanpa sepengetahuan istrinya. Mobil tukokno. Sampai anak-anaknya laki-laki sekolahnya ditanggung ambek gendakane kono iku. Intinya dicukupi semua. Wis. Suatu ketika gendakane nelpon nang sing lanang niki, Pak. Di rumah di saat ada istrinya, sing lanang jeding. Sudah, ditelepon, diangkat ambek bojo sae, Pak. Mas, sayang ada di mana? Loh, kok sayang? Kamu siapa? Cari sing bojone asli. Loh, kamu siapa? Loh, saya istrinya. Saya gendaannya. Iya, mbok bahasa ini pokoknya ngono lah, Pak. Sing gampang nggih. Saya ini selingkuhannya. Kamu kurang ajar macam-macam. Awas kamu. Oke. Kalau kamu mengancam saya cabut semua fasilitas yang pernah aku berikan kepada suamimu. Ngerti ya kon, Mbak? Omamu sing nukokno aku, montormu sing nukokno aku, anakmu telu sing biaya sekolah aku. Ayo. Kon nek kepengin ngecak geger, tak ambil fasilitasmu. Termasuk kompor-kompormu iku lho. Sabun, odol, sikat gigi ku aku sing nukokno kabeh. Wong bojomu BMW, bondo manuk wae. Napa kon guyu Dik? Kon ngerti ta? Bingung sing wedok gemeter, Pak. Sing lanang teko, jeding metu. Sapa Mas sing telepon, Mas? Gendaanmu Pak iki, Pak. Terus ya apa? Iki ngancam, Pak, nek aku ngejak geger mutusno hubungan sama dheke dicabut kabeh. Lah terus awakmu ya apa? Wis gak apa-apa, Pak. Terusno gendaane gak apa-apa. Enggak, ini cerita bukan untuk apa, Pak. Ini ilustrasi pelajaran kehidupan. Orang itu kalau sudah sering meminta kebutuhannya kepada orang lain, tergantung kepada orang lain, dia akan menjadi tawanannya. Paham nggih? Masa aku cerita masalah gendaan gak paham ae. Wong sampean iku biasa ngono kok. Mestine ya paham. Niku lho, Pak. Maka pelajaran apa yang terjadi apa? Istilah iku monggo pilihan hidup. Kamu yang memberi atau kamu yang diberi? Kamu yang memberi. Contoh, ngapunten nggih, ini ada seorang ketua partai, umpama Pak, soge, tapi non muslim, sambang teng pondok, lah modelnya kadang ngoten ku Pak nggih, ketua partai soge, sambang nang pondok, berhubung sambang nang pondok, walaupun non muslim, yo serbanan, yo kupluan, yo sarungan, disambut sampai hadir arek pondok, ya Nabi, kan ngoten modelnya. Wong Indonesia kok. Itu hebatnya Indonesia, Pak. Nyumbang pondok 2 miliar. Kiai ini nolak, maaf Pak, kami tidak menerima sumbangan dari non muslim, mohon maaf. Karena kami tidak ikut dalam kancah politik, jadi mohon maaf kami tidak terlibat, kami menolak sumbangan ini. Cari kiai ini. Sing ketua partai, udah wis pinter Pak, pinter bujuk wong wisan. Sudah Pak Yai, ini bukan untuk politik. Tidak ada kontrak politik di antara kita. Saya ikhlas nyumbang pondok pesantren 2 miliar. Nanti kalau kurang saya tambah 3 miliar. Ini Pak Yai kan masjidnya belum selesai, asrama santri belum selesai. Enggak apa-apa, saya ikhlas. Enggak ada hubungannya. Pak Yai enggak nyoblos saya pun enggak apa-apa.
janji manis. Aja guyu sampean dilungkas akeh sing ngono lho kok. Dilungkas akeh sing ngono kok. Diterima Pak 3 miliar Pak. Cash. Dadi pondasi, dadi bangunan, dadi asrama, dadi genteng, dadi paving nang pondok. Termasuk sebagian dari pagernya pondok dibangun dari 3 miliar itu. Oke? Giliran langsung pilihan Pak. Pilek atau pilpres lah. Dia punya calon. Ketua partai nelpon nang kiai ini. Yai kalau bisa santrinya dan jamaahnya nyoblos saya ya. Ati ngomong gak gelem. Isok pagere dibongkar maneh mbek wong iku, Pak. Kepentingan dan ketergantungan kepada manusia menjadikan kita tawanannya. Tapi yai, apa nggak boleh yai? Boleh, silahkan. Delok-delok wonge, Pak. Ana wong loman tapi nggak tendensius. Gak apa-apa sampean aman delok wong iku Pak. Masih ada iku sering ngekehi tapi gak tahu nyiksa kene, tidak pernah menuntut apapun. Tapi jarang orang seperti itu. Rata-rata wong ngekek iku ono karepe. Paling tidak supaya dia mendukung, dia memuji, dia membantu. Ngone ngongkon gampang kongkonane itu mesti begitu. Ini kan luar biasa Pak nasihat seperti ini. Aywas alinnas, mintalah kamu kepada manusia ma tahtajuhu, apa yang kamu butuhkan kepadanya, bil mal, dengan harta, wal ilmu, jangankan kok harta Pak, ilmu juga jadi tawanan. Contohnya kiai ambek santri. Santri delok nang kiai ini dikongkon apa nurut karena dia merasa mendapatkan ilmu, bukan harta, kan ngoten. Wadang sandali digawakno, tase digawakno. Adek kiai ini kemenyek pisan, wah tepak wis. Kuwape njaluk digawakno. Untung bojone gak njaluk digawakno santrine. Fa in hajatta ila syakhsin fi dzalika, apabila kamu mempunyai kebutuhan kepada seseorang di dalam urusan itu, sirta abdan lahu, maka kamu siap-siap menjadi budaknya, menjadi tawanannya. Li'anna nufus, sesungguhnya hati itu disetting sama Allah. Jabalat yuhibbu man ahsana ilaiha, itu akan taat, nurut dengan orang yang sering berbuat baik kepadanya. Kama fil hadis, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu, kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa mencintai sesuatu maka dia menjadi tawanannya. Contohnya anak wong lanang demen wong wedok Pak, ya Allah, koyok kebu ketulup rono nang ngidul melok ngidul ngalor ngidul nyegul sumur dituruti karena dia demen dengan perempuan itu. Wa taqul Ali, wa yaqulu Ali karramallahu wajha, katanya Ali, ana abdu man 'allamani harfan, saya ini adalah budak dari orang yang pernah mengajari saya walaupun 1 huruf. Jadi ada timbal balik dalam kehidupan Bapak Ibu, ada balas budi. Ayo disadari Pak. Kalau menerima bantuan dipikir-pikir sapa sing bantu. Karena setiap ada orang yang meminta bantuan, konsekuensinya dia akan nurut dan dia menjadi tawanannya. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang asalnya punya komitmen, Pak. Ngapunten, banyak kan? Oposisi kok oposisi rek. Orang yang di luar pemerintahan ngeritik del nang pemerintah, jazz. Lanyah oleh ngeritik, Pak. Ketika diambil jadi bagian dari pemerintah, main cep-cep gak iso apa-apa. Ada begitu? Atau banyak? Atau bahkan semua? Nggih kula ngomong koyok ngene nang mimbar masjid. Saya enggak terlibat di sana. Aku ditarik rono ya padha ae, Pak. Kadang-kadang saya tidak menyalahkan teman yang dulunya santri kemudian terlibat dalam kancah politik jadi anggota dewan pusat di sana, Pak. Kemudian korupsi. Korupsi dicela. Saya tidak berani mencela, Pak. Sing mencela karena dia belum di atas sana. Coba dek nang kono padha ae.
Bahkan luwih nemen timbang koncone sing dipenjarai padha ae lah. Makanya saya kadang-kadang itu Bapak Ibu kan ceramah ya, ceramah komunitasnya komunitas ya Surabaya Pak, komunitas gak tepak. Kalau nanti ceramah iku sing teko iku arek wedok kuwabe, pakaiane seksi kabeh. Terekam video. Ada yang nge-share macam-macam, saya dicela macam-macam Pak. Ngopo yai maksiat tok iku muzakir kok entah. Sing diceramai wedok ayu-ayu tok ae. Asline dhek iku iri, Pak. Wong diceramai wedok tuwek-tuwek tok ae. Suatu ketika saya ajak ke sini, baru dia merasakan. Iya kalau dia tidak dalam posisinya ngomong koyok ngono. Kalau dalam posisinya, makanya kalau menghukumi orang, menghakimi orang, delok Pak. Karena kita di masjid ngilok-ngilok no iso. Coba kalau kita terlibat di sana, kita pelakunya, kira-kira ya tidak bisa begitu. Fa in syaa ba'ani, apabila guruku yang mengajari aku mau menjual aku nurut. Fa in syaa ataqani, atau memerdekakan aku pun nurut. Ini adalah konsep kehidupan balas budi. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Ini yang terakhir, merasa cukup atau merasa kaya, bukan dalam konteks sombong, amman syi'ta terhadap orang yang kamu kehendaki, fa innaka nadhiruh, maka kamu menjadi orang yang benar-benar kaya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Iktafi bima indak, merasa cukup dengan apa yang kamu miliki, minar rizki, dari rizki, wala taftakir fil mal, jangan merasa butuh ke orang, lisaksin kepada orang lain. Ghaniyin kathirul mal, yang kaya, yang banyak uang. Fa ilam taftakir ilaihi, kalau kamu tidak merasa butuh kepadanya, sirta ghaniyan misluh, maka kamu akan menjadi orang kaya seperti dia. Banyak orang yang secara ekonomi Pak miskin, tapi dia merasa cukup, gak dipin-dipin namung sugih, derajatnya sama dengan orang kaya. Tapi kalau sekali kita dipin-dipin kepada orang, alamat Pak. Makanya ada hadis lain mengatakan jangan menampak-nampakkan wajah yang melas di depan orang lain. Yes, biasa-biasa ngoten lho Pak. Ojo nek kepethuk kancane sing rada sugih mesti ngene ae Pak ndowe ngene ae. Kene apa cak kon gak arep aku cak aku wis uripku iku susah wis masyaallah wis nyambut gawe kan sing cocok cak. Utangku nelecek sono. Anda akan hina di depan orang itu Pak. Wis tak lah. Masih yo gak duwe-duwe ojo ketok-ketok nang ngono lho Pak. No. Biasa-biasa, biasa ngono cak. Ya baca api-api ae. Kerjaan alhamdulillah gak enak. Biasa-biasa ojo sama. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menguatkan kita Pak ya, untuk bisa benar-benar memposisikan di depan orang lain itu baik, walaupun kita ini dalam status sosialnya dianggap nggak punya, tapi tetap punya harga diri. Wallahu alam. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ini Pak Yahya. Cek. Masih kurang 5 menit ya Mas Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Ustaz. Nggih, Pak. Bagaimana menjaga amal solehah ini Ustaz? Bagaimana kita konsisten menjaga amal yang solehah? Mohon maaf, terima kasih Ustaz. Nggih. Bagaimana menjaga amal soleh atau istiqomah dengan amal soleh? Ini ada dua faktor intern, faktor ekstern ya Pak. Faktor intern pertama adalah ilmu. Ilmu ini nomor 1 Pak. Ilmu ini nomor 1. Ya. Jadi jangan sampai sehari itu nggak mendengar nasihat. Itu sama dengan sehari nggak makan. Kuat sampai. Jadi ilmu itu makanannya hati. Kalau nasi makanan-makanan itu untuk makanannya fisik
Fisik kita harus ada asupan makanan, hati kita juga ada asupan makanan. Wajib dengan ilmu. Yang kedua, berusaha keras Pak untuk memakan yang halal. Jadi harus ekstra hati-hati di dalam mengais rizki. Karena sekali ada yang haram masuk dalam tubuh kita, maka itu pengaruhnya terhadap ibadah dan amal. Pasti itu. Yang ketiga adalah istiqomah dalam zikir dan doa. Zikir dan doa. Nah, faktor eksternnya apa? Ekstern ini lingkungan. Salah satunya adalah kawan, keluarga, terus kemudian majelis-majelis yang kita hadiri. Insya Allah nek jenengan kumpulan kayak gini Pak, api-api istilah. Kulo mawon seneng kok kumpul sampean iki. Wajah-wajah gak duwe dosa, melas-melas. Seneng kula ngoten iki, nggih. Saya kan ada pengajian yang khusus pejabat, pengusaha apa itu. Tapi yang ngono Pak modeli wong wis sawangane ngaji tapi yo petentang petenteng. Sampeyan lah enggak wis. Ngene yo mantuk-mantuk seneng aku. Itu dua faktor yang menyebabkan amal kita bisa terjaga. Yang sering kita sebut dengan istiqomah. Selalulah minta doa kepada orang-orang soleh. Itu kebiasaan Nabi sahabat Pak. Kepethuk wong api, Pak sampeyan ndongakno aku Pak, ya istiqomah. Kepethuk wong maneh, Pak doakan saya istiqomah. Karena kadang-kadang bukan doa kita yang diijabah sama Allah, tapi justru doa orang lain yang mendoakan kita, itulah yang diijabah oleh Allah. Ngoten Pak Yahya nggih? Wallahu alam. Satu lagi mungkin 3 menit. Ya, monggo satu orang. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, gimana kita menyikapi atau apa yang kita lakukan jika kita mengalami jari ngini tapi kok ngunu, jari ngunu tapi kok ngini, seperti yang Ustadz pernah sampaikan di makalah-makalah yang kemarin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saatnya kita kembali kepada hukum Allah ya. Dunia ini kan serba misterius Pak. Dikira apik jebuse elek, dikira elek jebuse apik. Kadang-kadang yang disangka itu baik ternyata buruk di belakang. Kadang disangka buruk baik di belakang. Fitnahnya hidup seperti itu. Hidup ini tidak bisa tetap, terus berubah, terus berubah. Itu namanya fitnah, itu namanya ujian. Nah, siapa yang selamat? Ya mereka yang berada di jalannya Allah. Mulai sekarang Pak, berusaha, ayo sama-sama bersama-sama berusaha. 2 saja loh. Nek lakare Allah ngelarang, tinggal. Walaupun nanti ada ojo iki mesti apik iki. Tapi kan larangan Allah, tinggal sudah. Setiap ada larangan, namanya iblis itu mendorong untuk melakukan loh Pak. Mungkin lewat kawan, gak apa-apa ngono tok ae lho, gak mungkin lah, gak dosa. Padahal kita tahu itu dosa, dilarang. Atau diperintahkan Allah, lakukan. Walaupun ada yang goda, gak usah mas, ngono. Tidak ada orang yang selamat di akhir zaman dari ketidakpastian hidup itu adalah orang yang kembali ke jalan Allah. Ngene iki gunane ngaji Pak. Jadi gunanya mengaji itu kan supaya kita itu jalannya lurus gitu loh Pak. Walaupun banyak pengaruh A, pengaruh B, kanan kiri, ada bisik-bisik ini, tetap lurus. Satu. Yang kedua, fungsi pengajian ini mengembalikan fitrah kita. Hati ini ben bersih, ben suci. Kalau hatinya bersih suci itu bisa menilai dirinya salah atau tidak. Cinta lakon iki salah rek. Oh iki bener, iki salah. Itu hatinya bersih, fitrah. Kalau orang itu ngawur Pak, wis gak tahu introspeksi, itu fitrahnya sudah keluar dan tidak berfungsi lagi. Karena itu ayo kembali ke jalan Allah, jalan Rasulullah, dan pintunya dengan majelis ilmu ini. Pokoknya majelis ilmu itu nomor 1 Pak. Kepingin selamat ya ilmu nih sing menyelamatkan kita. Nggih, mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ngaji kitab Nashahibul Ibad pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.